Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, para peserta MPLS SMPN 1 Malausma. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pengenalan kurikulum pendidikan, yaitu kurikulum 2013. Nah, sebelum melangkah lebih jauh tentang apa itu sih kurikulum, terus bagaimana pembelajaran di SMPN 1 Malausma, kita akan berkenalan dulu ya adik-adik. Kita awali dengan nama Bapak, kebetulan nama yang diberikan oleh orang tua Bapak yaitu Dudi Hartono ya. Terus Bapak lahir di Majalengka dan sekarang ini Bapak tugas di SMPN 1 Malausma sebagai guru Penja, satu guru PJOK dan sekaligus Wakasek kurikulum SMPN 1 Malausma. Terus kalian juga bisa menghubungi di kontak person Bapak yaitu di 082324577579 dan email Bapak yaitu torekhariati@gmail.com. Terus website yang sedang dikembangkan sekarang ini untuk pembelajaran kita nanti yaitu di www.dudihartono.com. Nah, selanjutnya apa itu kurikulum 2013? Yaitu kurikulum 2013 ini bentuk perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Maaf suara Bapak ya agak sedikit balelol. Jadi dikembangkan oleh Kemendikbud, oleh para pakar untuk meningkatkan hasil belajar dan proses pembelajaran. Nah, SMPN 1 Malausma juga setelah melaksanakan kurikulum ini ya sejak tahun 2016. Nah, selanjutnya bahwa SMPN 1 Malausma ini memiliki peranan yang sangat penting untuk terus mengembangkan kurikulum atau mengembangkan pendidikan, memajukan pendidikan di SMPN 1 Malausma ya. Selanjutnya bahwa SMPN 1 Malausma juga berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana sehingga kalian akan belajar lebih nyaman, lebih enak belajar di SMPN 1 Malausma. Selanjutnya standar kompetensi lulusan yang harus dikuasai oleh kalian semua selama 3 tahun kalian belajar atau adik-adik semua belajar di SMPN 1 Malausma. Yang pertama adalah mencerminkan perilaku atau sikap sosial dan sikap spiritual yang ditunjukkan dengan keimanan, berkarakter jujur, peduli, bertanggung jawab, menjadi pembelajar sejati sepanjang hayat ya, dan sehat jasmani dan rohani, sehingga nilai ini harus memiliki nilai minimal baik. Selanjutnya memiliki pengetahuan yang baik dan pengetahuan seperti pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan berpikir tingkat tinggi atau metakognitif. Selanjutnya memiliki keterampilan berpikir dan bertindak seperti kreatif, ya, terus mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Jadi mampu berkomunikasi dengan baik, ya, itu yang diharapkan. Terus selanjutnya prinsip-prinsip pembelajaran pada kurikulum 2013 yang umumnya dilaksanakan di SMP 1 Malausma oleh guru-guru kita. Alhamdulillah guru-guru kita ini masih muda-muda, rentang usianya di sekitaran 20 tahun sampai ya rata-rata 20 sampai 30 tahun. Yaitu prinsip pembelajaran yang pertama itu adik-adik semua dalam belajar itu harus berusaha terus mencari tahu, bukan hanya ingin diberi tahu. Karena itu prinsip belajarnya, yang belajar itu kan adik-adik semua atau para siswa semua. Dan guru itu hanya bisa memfasilitasi, dan selanjutnya yang belajar, yang proses belajar yang lebih instannya adalah adik-adik semua. Yaitu. Terus belajarnya juga menggunakan berbagai aneka sumber belajar. Sumber belajar itu bisa diperoleh dari buku yang ada di perpustakaan, yaitu buku siswa, terus dari LKPD, lembar belajar, lembar kerja siswa, terus juga dari internet. Ini yang sedang booming sekarang ini, yaitu dari internet. Kalian bisa Google atau di browser Google bisa cari-cari sumber-sumber belajar, tentunya yang kredibel ya. Itu. Terus selanjutnya juga pembelajaran dilaksanakan berbasis proses, yaitu mengutamakan proses. Bagaimana proses belajar yang baik, tidak ujug-ujugnya. Ujug-ujug dapat nilai bagus, ujug-ujug dapat lulus, tapi harus melalui prosesnya. Nah, selama 3 tahun ini itu kan proses, nanti kalian ditempa di kelas 7, 8, dan 9 ya itu. Terus pembelajaran juga dilaksanakan berbasis kompetensi. Nah, ya kompetensinya tadi yang Bapak sebutkan di awal, bahwa memiliki perilaku yang baik, terus pengetahuan yang
di atas rata-rata dan keterampilan yang baik, mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki keterampilan yang baik. Itu yang diharapkan oleh setiap sekolah atau guru. Terus belajar juga bisa dilaksanakan di dalam sekolah dengan fasilitas yang ada, bisa di luar sekolah, misalnya di pasar ya, terus di tempat-tempat yang lain, di rumah, bahkan di lingkungan masyarakat. Itu sebagai sumber belajar kita. Jadi tidak melulu hanya di sekolah. Contoh, misalkan kalian pergi ke sawah, melihat orang tua sedang mencakul atau membajak sawahnya, kalian amati, oh begitu cara mengangkat cangkulnya, terus cangkul bersentuhan dengan tanah seperti itu adalah proses belajar. Selanjutnya, pembelajaran juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kebetulan di SMP 1 Malausma ini sudah lengkap teknologi perangkat komputernya, wifi ada, lain sebagainya. Itu kita akan manfaatkan nanti ya dalam proses belajarnya. Selanjutnya, muatan kurikulum. Nah, di SMP 1 Malausma ini muatan kurikulumnya ada 11 mata pelajaran, dari mulai PAI, terus PKN, Bahasa Indonesia sampai dengan TIK diajarkan di kelas 9 nanti, terus Bahasa Sunda. Muatan kurikulumnya bobotnya berbeda-beda, ada yang 3 jam per minggu, ada yang 6 jam per minggu, ada 4 jam, dan bahkan ada 2 jam ya. Itu muatan kurikulum yang ada di SMPN 1 Malausma, dan ini hampir sama di setiap sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 ya. Itu. Selanjutnya jadwal pelajaran. Nah, agak sedikit berbeda nanti jadwal pelajaran yang ada di tingkatan SD dengan di SMP. Kalau di SD itu kan mungkin kalian hanya dalam satu kelas itu, misalkan kelas 6, kalian akan berkenalan dengan 3 guru, yaitu guru kelas sebagai wali kelas, atas guru mata pelajaran, yaitu guru PAI dengan guru PJOK, hanya 3 guru. Tetapi nanti di SMP ini, dalam satu kelas ini kalian akan disuguhkan oleh 11 guru yang berbeda, dari guru PAI, guru Bahasa Indonesia, guru IPA, dan lain sebagainya ya, 11 orang guru. Plus nanti wali kelas yang masuk ke kelas kalian tiap minggunya. Ya, terus di SMP 1 Malausma juga lebih banyaknya guru itu mengajar 1 pelajaran sampai 2 pelajaran ya, tergantung kemampuan dari gurunya tersebut. Terus setiap tadi sudah sampaikan, terus jadwal pelajaran agak berbeda. Di SMP itu ada kode mata pelajaran dan kode guru. Ya, contohnya misalkan di kode gurunya ada Pak Suhena SPD nomor 1, nomor 2-nya Pak Asep Sudiana. Terus kode mata pelajarannya misalkan A PAI, B PKN, C Bahasa Indonesia. Contoh misalkan 2C, artinya bahwa 2C tersebut, 2-nya gurunya Pak Asep, terus mengajar Bahasa Indonesia di kelas tersebut. Itu. Selanjutnya pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, ini pembelajaran terakhir, materi terakhir, yaitu SMPN 1 Malausma ini selalu mengikuti instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dan perkembangan COVID-19 di Kecamatan Malausma. Artinya pembelajarannya, karena sekarang dalam masa COVID, jadi tidak sembarangan kita mengumpulkan siswa di sekolah, itu harus ada instruksi, ada perintah. Nah, sekarang ini perintah dari dinas maupun dari Kementerian Pendidikan atau dari pemerintah Kabupaten Majalengka, Bapak Bupati menyarankan sekolah itu belajarnya daring ya, seperti itu. Karena tujuannya ada, tujuan mulianya yaitu untuk melindungi kita semua dari terpapar COVID-19. Selanjutnya, pembelajaran di SMP Malausma yang sudah dilaksanakan dengan moda daring, yaitu dalam jaringan, yaitu menggunakan HP dan komputer. Selanjutnya, pembelajaran dilaksanakan dengan teknik mobile teacher. Nanti kalau ada kesempatan, COVID-nya aman, guru akan berkunjung ke tempat kediaman kalian, dari siswa dikumpulkan, nanti belajar seperti biasa meskipun dengan terbatas. Terus pembelajaran juga dilaksanakan dengan tatap muka terbatas. Ini juga nanti atas instruksi dari Dinas Pendidikan ya, seperti itu. Selanjutnya, selama pandemi COVID-19 di SMPN 1 Malausma terus berupaya mengusahakan berbagai cara agar kalian semua dapat terlayani dengan baik. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, meskipun dengan bahasa yang rusuh, tetapi mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, kita berharap semua pandemi ini dapat selesai dan kita bisa bertatap muka lagi di sekolah, kita bisa belajar, kalian bisa menggunakan semua fasilitas yang ada di sekolah. Salam untuk orang tua kalian di rumah, jaga terus protokol kesehatan yang